Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifun rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa ma yatawassalu bihi iqamatil wajibi yakunu wajiban. Ini kaidah fikih. Wa ma dan adapun perkara yatawassalu yang bisa jadi perantara bihi dengannya iqamatal wajibi akan pelaksanaan suatu kewajiban yakunu maka adanya dia maka sesuatu tersebut perkara tersebut itu wajiban wajib juga. Ini kaidah fikih ya. Suatu perkara yang mengantarkan pada suatu kewajiban maka perantara tersebut hukumnya juga jadi wajib gitu. Fal ilmu maka adapun mengetahui atau ilmu bil fardhi dengan kefarduan, ilmu yang terkait dengan kefarduan, wal wajibati dan berbagai kewajiban itu sababun jadi sebab yang mana dia menjadi sebab liiqamatihima akan pelaksanaan keduanya, pelaksanaan fardu dan wajib tadi. Fayakunu maka adanya dia maksudnya rujuknya ke ilmu pengetahuan tersebut itu fardon fardu juga, wa wajiban dan wajib juga. Mislahuma seperti keduanya, maksudnya seperti pelaksanaan fardu dan wajib tersebut. Wa kadzalika dan demikian pula fi shaumi pada puasa, wa zakati dan zakat, indana jika adanya lahu bagi dia apa malun harta itu asyartu syarat qaidun yang mengikat li zakati pada zakat wal haji dan haji in wajaba jika wajib alaihi atasnya, yakni yaitu yuftarodu diwajibkan alaihi atasnya apa ilmu ya pengetahuan hadhil asya'a akan berbagai perkara ini kama tuftaradu kama seperti halnya tuftaradu difardukan apa anfusuha berbagai jiwanya. Nah jadi seseorang itu ketika melakukan satu kewajiban atau kefarduan, wajib sama fardu sama ya, wajib fardu itu sama istilah-istilah fikih, itu perantaranya maka menjadi wajib juga. Paling gampang misalnya teman-teman sholat ya. Di antara syarat sah sholat adalah menutup aurat ya. Maka kalau teman-teman pakai sarung yang laki-laki ya pakai baju koko juga, jangan sarung doang ya. Pakai sarung, pakai baju koko, yang perempuan pakai mukena. Nah maka pakai mukena, pakai baju koko, pakai sarung hukumnya jadi wajib. Paham ya? Kenapa? Karena dengan mukena tersebut bagi perempuan, dengan sarung dan baju koko tersebut bagi laki-laki menjadi sahnya kewajiban sholat. Aslinya secara hukum nggak perlu pakai mukena juga, nggak harus juga dengan bentuk sarung baju koko. Sholat itu hanya mensyaratkan satrul aurah, menutup aurat. Jadi andai kata kita sholat pakai karung juga tidak apa-apa. Sholat kita pakai karung goni, jangan karung yang bolong-bolong, jangan. Dan kita sholat pakai karung, selama aurat kita tertutup sah. Cuman nggak umum ya, kalau orang-orang yang kayak gila begitu, jangan. Tapi syaratnya sholat itu nggak harus pakai mukena, pisahin ya.
syaratnya sholat itu bukannya harus pakai sarung, bukan harus pakai baju koko, bukan. Syaratnya sholat tutup aurat. Nah, wasilah perantaranya nutup aurat itu adalah dengan cara pakai sarung, pakai baju koko, pakai mukena. Nah, maka pakai sarung, pakai mukena, pakai baju koko hukumnya jadi wajib. Gitu. Paham ya? Nah, itu yang disebut mayatawassalu bihi. Apa-apa yang menjadi perantara, menjadi wasilah, ya, perkara al-wajibah fayakunu wajiban. Maka hal tersebut juga hukumnya jadi wajib. Nah, sekarang pertanyaan saya, bisa nggak teman-teman tiba-tiba punya mukena? Yang laki-laki bisa nggak teman-teman tiba-tiba punya sarung, punya baju koko? Bisa nggak? Dia bisa lagi, punya. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti harus ngapain? Harus beli. Maka beli baju koko, beli sarung, beli mukena, hukumnya jadi wajib. Nah, kalau beli itu pakai daun atau pakai duit? Hah? Pakai duit kan? Nah, berarti punya duit untuk membeli sarung, punya duit untuk beli mukena, punya duit untuk beli baju koko, hukumnya juga jadi wajib. Nah, duit itu kita dapat dari mana? Kerja, bukan nyopet, bukan nyolong. Ya enggak? Kita dapat dari kerja. Maka hukum kerja jadi wajib. Cuman biasanya udah lupa dah. Ya, lagi-lagi orang kalau udah kerja lupa. Akhirnya poya-poya, ya kan? Senang-senang. Dulunya sebelumnya gue bakal beli baju koko yang bagus nih. Gue mau beli sarung yang bagus, kan temen-temen ngerasain kalau udah kerja. Kalau sekarang belum. Kalau masih sekolah yang udah kerja, ya kayak udah misalnya gitu udah ngerasain. Kan temen-temen ngerasain. Ada aja ujiannya kalau orang bekerja. Makanya mantepin dulu, ya, sebelum kerja mantepin. Saya pengen kerja karena saya pengen memfasilitasi ibadah saya. Pengen ngurutin kewajiban yang ada pada syariat. Nah, insya Allah ntar pas kerja nggak lupa. Kebanyakan orang lupa begitu. Udah kerja, udah dagang, lupa udah. Akhirnya asik sama duitnya dia itu. Lupa, boro-boro baju koko, sarung, mukena, udah lupa semua. Akhirnya duitnya habis buat poya-poya. Nah, jadi kerja wajib tuh. Nah, di sini tadi dicontohin misalnya zakat atau puasa. Ya. Puasa sama zakat itu kesatuan. Kalau zakat fitrah ke Ramadan, ya, puasa Ramadan. Kalau zakat mal berarti terkait dengan harta kita. Nah, teman-teman nggak ngerti tentang zakat mal, kalau emang belum punya duit gak ada masalah. Tapi kalau teman-teman udah punya duit, udah punya jadi pengusaha misalnya gitu, udah jadi karyawan, udah jadi pekerja, udah jadi pengusaha, maka teman-teman wajib mengetahui hukum zakat mal. Karena teman-teman terbebani. Teman-teman terbebani satu hukum yang mana teman-teman harus tahu ilmunya. Sama seperti kita sholat, ya. Ketika kita melaksanakan sholat, kita harus mengetahui syaratnya apa, rukunnya apa. Nah, gimana kita bisa sholat benar? Ya kan, secara fikih. Kalau ilmu sholat aja kita nggak tahu, ya kan? Kan sholat bukan cuma nutup aurat doang, ya kan? Tapi juga harus tahu yang lain-lain. Bacaannya, rukunnya, syaratnya, sunnahnya. Nah, itu ilmunya kan. Nah, maka ilmu tersebut karena mengantarkan kita kepada satu kewajiban, hukumnya juga jadi wajib. Teman-teman belajar puasa, jadi puasanya juga wajib. Teman-teman belajar zakat, zakatnya juga jadi wajib. Jadi pelajarannya itu jadi wajib karena itu adalah satu ibadah yang kita lakukan. Nah, ini menyambung pembahasan yang kemarin yang disebut dengan istilah ilmu hal, ilmu yang sesuai dengan keadaan kita. Kalau bagi teman-teman, misalnya yang dagang, misalnya kayak udah gitu, nggak mengetahui tentang kompleksitas daripada dunia kerja, manajer gitu ya, direktur, nggak ada masalah. Kenapa? Karena dunianya dunia dagang. Dalam dunia dagang yang penting tahu halal haram itu. Sebaliknya juga dengan orang yang bekerja. Yang bekerja nggak perlu tahu pasti misalnya tentang garmen misalnya gitu, seperti apa dalam dunia bisnis properti misalnya seperti apa. Karena dia pekerja, bukan pengusaha, bukan pedagang. Cukup yang dia tahu ya masalah kewajiban dia sebagai karyawan, sebagai pekerja,
kepada atasan dia gitu. Atau misalnya halal haram, kalau halal haram jelas ya. Nah, semua yang berkaitan dengan kewajiban tadi maka jadi wajib. Kalau kita tarik lagi, kita seret lagi tadi misalnya dari sholat ya, di mana kita butuh pakaian untuk menutup aurat, maka berpakaian hukumnya jadi wajib. Berpakaian nggak bisa serta merta, kita harus beli, maka beli pakaian hukumnya jadi wajib. Beli pakaian nggak mungkin nggak pakai duit, harus pakai duit, maka punya duit hukumnya wajib. Punya duit nggak bisa kita nggak pakai cara yang halal, yang haram nggak boleh, harus pakai cara halal. Maka bekerja halal untuk mendapatkan duit hukumnya wajib. Itu larinya ke situ. Makanya saya ngasih motivasi yang laki-laki khususnya. Kalau perempuan mah enak lah, ya nggak ada kewajiban untuk menafkahi. Kelak suatu saat nanti perempuan yang dinafkahi kan. Mau sehebat apapun teman-teman yang perempuan S1, S2, S3 tetap ujung-ujungnya dinafkahi. Walaupun nanti kemungkinan bisa juga nyari diri sendiri ya. Tapi beban itu ada di teman-teman, mohon maaf, yang laki-laki, yang cowok. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita itu udah diberikan kelebihan secara fisik oleh Allah. Ya, kekuatan mental, kekuatan fisik. Ya, maka manfaatkan kekuatan fisik, kekuatan mental itu untuk bekerja mencari yang halal. Ya. Ya sama kayak tadi, seandainya teman-teman nanti udah nikah, di antara persyaratan seorang laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki itu kewajibannya adalah tasarrufu bil ma'ruf. Jadi melakukan atau menggauli bukan dalam artian hubungan badan, bukan. Menggauli maksudnya bersosialisasi dengan pasangan itu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, di antara cara yang baik itu kalau laki-laki berarti menafkahi istrinya dengan jalan halal. Nah sekarang istri gimana bisa makan kalau suaminya kagak kerja? Ya enggak? Wah, istri saya kerja Pak Ustaz. Iya, istri kerja, tapi kewajiban itu tetap ada di suami. Banyak kasus perempuan kerja, suaminya enggak. Boleh enggak? Selama istrinya redo boleh. Ya, selama istrinya redo, ikhlas boleh. Cuman pertanyaannya masalah ikhlas, masalah redo itu kan relatif. Ya, relatif dalam artian apa? Bisa saja suatu saat itu jadi bumerang. Ya, bumerangnya gimana? Banyak kasus ya perempuan kerja, suaminya enggak, atau perempuannya selingkuh, atau lakinya selingkuh. Itu banyak loh. Kita teman-teman kalau udah lebih dewasa ya umur 30-an ngerasain deh. Dan banyak fenomena itu sampai sekarang. Saya sering juga lihat dapat kabar kayak gitu. Suaminya di rumah, istrinya kerja. Ya suaminya ngapa-ngapain di rumah, kuper. Sama tetangga kagak kenal, sama saudara kagak akrab. Sementara istrinya di kerjaan, di dunia kerja. Dia kenal dengan supervisornya, dia kenal dengan manajernya, dia kenal dengan sesama anak buah, sesama karyawan. Akhirnya pacaran, selingkuh tanpa sepengetahuan suami. Di sisi lain ada kasus juga, istrinya kerja, sibuk nyari duit, suaminya di rumah. Siapa yang ngawasin? Kita gak ada yang ngawasin. Akhirnya suaminya selingkuh. Itu potensi-potensi yang ada. Ya, bukannya jelek. Seorang perempuan kerja bukan jelek, ya tetap bagus. Tapi tadi kemungkinan buruk itu tetap ada dibandingkan secara adat, secara kebiasaan kalau yang kerja adalah laki-laki. Kalau yang kerja laki-laki, perempuannya di rumah ngurus anak misalnya gitu ya, ngurus rumah misalnya gitu ya, bersih-bersih rumah dan sebagainya, itu normal. Ya walaupun tetap ada laki-laki selingkuh mah kalau udah dasarnya, tapi mata keranjang ya, tetap aja selingkuh. Tapi kemungkinannya kecil banget. Kenapa? Karena dia capek. Dia kerja, dia nyari duit, pulang pengennya istirahat, ketemu anak, ketemu istri, bercanda, ngobrol dan seterusnya, selesai udah. Tapi kalau dibalik, ya, kalau dibalik perempuan yang kerja sementara suaminya nganggur di rumah, nganggur ya bukan bantuin. Beda lagi kalau bantuin kan masalah. Misal istrinya dagang pakaian, ya dia dagang pakaian misalnya di Jatinegara atau di Tanah Abang lah kan gitu. Nah suaminya ikut bantuin ngejahit kek,
bantuin ngebenerin pakaian reject kek, atau bantuin ngiket-ngiketin losinannya kek, dan sebagainya. Itu beda ceritanya. Berarti kan suaminya nggak nganggur ya. Ini yang saya maksud yang bener-bener nganggur. Di rumah cuma angkat-angkat kaki, ngerokok ngopi tidur, ngerokok ngopi tidur boker. Gitu doang aja kerjaannya, nggak ngapa-ngapain. Itu potensinya jauh lebih bahaya. Makanya wajar sesuatu yang menjadi tawasul, yang menjadi wasilah, perantara hukum wajib menjadi wajib, karena itu punya konsekuensi seperti itu. Saya sering ngomong sama Bang Ubay misalnya gitu, sama yang lain, sama Pak Ila misalnya. Saya sering ngomong, kenapa saya keras masalah kerjaan? Karena itu bagian dari laki-laki. Kalau perempuan males itu nggak masalah. Perempuan memang udah wataknya gitu maksudnya, dan gak ada masalah. Selama urusan nanti dia kalau rumah tangga selesai ya. Walaupun tetap namanya nganggur gak bagus ya, ngapain kayak gitu ya, bersih-bersih rumah atau nyuci yang. Tapi beda sama laki-laki. Kalau laki-laki itu jadi tulang punggung masalahnya, jadi tulang punggung keluarga. Kalau dari muda aja udah males, gimana ntar punya anak punya istri gitu. Dan ngebangun semangat untuk ibadah, semangat untuk kerja, semangat untuk dagang itu nggak ujuk-ujuk bisa teman-teman lakuin pas lagi udah nikah nanti, bukan. Tapi justru dimulai dari sekarang. Saya waktu itu kan nyampein ya Pak, kalau teman-teman masih ingat. Inti kita belajar, inti teman-teman sekolah itu apa? Apa yang membuat teman-teman pintar? Enggak. Apa supaya teman-teman berprestasi sekolah? Enggak. Jangan tertipu ya kan. Teman-teman di sekolah ini itu tujuan utamanya cuma satu. Masih ingat? Supaya otaknya nggak beku, nggak jumut, otaknya jalan. Tujuannya cuma itu. Bisa ada itu teman-teman ranking 1, Mas Andar deh misalnya itu. SD ranking 1, SMP ranking 1, SMA ranking 1. Terus selesai. Emang bisa dibuat apa itu ranking 1 itu? Apa terpasti jadi PNS dengan ranking 1? Belum tentu juga. Apa menjadikan kita jadi orang kaya? Enggak juga kan? Iya. Ya bukan menyepelekan sekolah, bukan. Tapi teman-teman jangan terlalu, yang khususnya yang sekolah, jangan terlalu bangga juga. Wah, gue mah dapat ranking 10 besar mulu. Wah, gue mah berprestasi. Jangan bangga juga. Bisa jadi itu kagak kepake pas sudah selesai sekolah. Ya kalau nasib kan siapa yang tahu kan? Allah yang nentuin takdir kita jadi apaan. Bisa jadi ranking kita, prestasi kita, yang kuliah IP kita nggak kepake. Kenapa belajar? Lagi tujuan belajar itu untuk ngasah otak, untuk jadiin otak itu kagak beku. Nah itu bahaya kalau teman-teman nganggur. Teman-teman nganggur setahun aja, gak usah lama-lama. Teman-teman nganggur setahun aja. Ya, kalau sebulan 2 bulan masih mending. Tapi kalau udah setahun nganggur, itu otak beku. Nah nyairinnya itu susah. Otak encer teman-teman yang selama berapa tahun belajar tuh? 9 tahun berarti ya. SD, SMP, SMA kan? 9 tahun. Kalau ditambah kuliah 9 tambah 4 13 ya. 13 tahun seketika itu juga beku langsung. Kan sayang. 9 tahun kita belajar ya. Kita ambil yang SMA aja lah, jangan yang kuliah. Kita ambil yang 9 tahun aja belajar. Belajar kita 9 tahun. Otak berpikir loh, baik dan buruk. Baiknya apa? Misalnya dikasih PR, kita kerjain. Buruknya apa? Belum ngerjain. Wah gimana caranya besok gue bisa? Ya itu berpikir kan? Itu mikir loh, gimana caranya besok gue kagak dikomelin guru. Ya kan? Otak berpikir, nyontek siapa ya? Jadi otak tuh, wah si Fulan. Wah si Fulan aja tuh. Mau besok datang ke sekolah, udah mikir. Itu tujuannya itu aja. Tapi ketika teman-teman sekolah berhenti, lulus, nggak ngapa-ngapain, nganggur, langsung jubut otak, beku, Kenapa beku? Karena nggak suruh ngapa-ngapain, nggak ada tantangan. Siapa yang nanyain PR orang udah nggak sekolah? Siapa yang bangunin pagi orang udah nganggur? Beda. Nah itu yang bikin otak jadi beku. Suatu saat nanti ketimpa masalah, misalnya gitu ya. Nauzubillah, banyak kasus karena orang misalnya gitu ya, saya sering cerita sama teman-teman hamil duluan, ya kan? Ya biasanya kayak gitu kan nganggur, kalau orang kerja orang nggak mungkin, ya berarti kan orang nganggur itu kan, sempet-sempetnya ngambilin anak orang, berarti kan kebanyakan nganggur ya, nganggur dia ngambilin anak orang, bro, lu seketika itu juga jadi bapak dia loh,
Atau kalau nggak jadi bapak minimal calon bapak lah. Dia udah jadi suami istri, posisi nganggur. Tekanan mental itu, mental ya kan, tekanan fisik, mertua kagak terima, masih sebel, anak gue dihamilin, anak gue dibuntingin. Di sisi lain dia harus nyari duit buat istrinya. Sementara otaknya udah terlanjur beku, setahun nganggur coba. Dia nggak bisa lagi ngadepin tantangan tuntutan waktu dia masih sekolah. Ketika masih sekolah, walaupun bodoh tetap masih berpikir deh. Sebodoh-bodohnya orang sekolah tetap berpikir. Coba ya, itu minimal tadi lah. Gak ngerjain PR, gimana caranya gue bisa PR dikerjain walaupun harus sebodoh-bodohnya orang sekolah pasti dia berpikir. Tapi sepinter-pinternya orang pernah sekolah, ketika dia nganggur jadi bodoh. Amin ya. Jadi sebodoh-bodohnya orang sekolah masih punya kemungkinan untuk berpikir. Tapi sepinter-pinternya orang pernah sekolah, bukan sekolah ya, sepintar-pintarnya orang pernah sekolah, kalau dia nganggur maka otaknya jadi beku. Ya makanya hukumnya seperti apa kayak gitu, wajib juga. Jadi wajib juga. Sebab mempertahankan akal itu, mempertahankan otak itu bagian dari syariat agama. Syariat agama kita itu menentukan setidaknya 5 hal. Ya, maqasidus syari', tujuan syariat. Ya, yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama. Wajib menjaga kita tuh agama kita. Ya, yang kedua hifzun nafsi atau hifzun nafas. Ulama modern ngebalik. Yang pertama hifzun nafas dulu, menjaga jiwa dulu, baru yang kedua hifzuddin, menjaga agama. Alasan ulama modern karena kita nggak mungkin bisa menjaga agama kalau jiwa kita sendiri nggak bisa kita jaga. Orang mati nggak bisa jaga agama dia kan. Orang bisa jaga agama dia kalau dia masih hidup, kalau masih punya jiwa. Makanya kalau menurut ulama modern hifzun nafas yang pertama. Kalau menurut ulama salaf, ulama yang dahulu, hifzuddin yang pertama. Yang kedua adalah hifzul nafas. Baru yang kedua menjaga jiwa. Dan yang ketiga hifzun nasl, menjaga keturunan. Yang keempat hifzul akli. Ulama lain dibalik, ya karena itu memang khilafiyah. Intinya menjaga akal terus menjaga keturunan. Yang kelima baru hifzul mal, menjaga harta. Itu 5 maqasidus syariat. Teman-teman harus ngerti tujuan adanya syariat. Apapun ibadah, apapun hukum muamalah, itu tujuannya itu menjaga agama kita, menjaga jiwa kita, menjaga keturunan kita, menjaga akal kita, dan menjaga harta kita. Nah sekarang kalau kita nganggur, berarti kita menjaga nggak harta kita? Harta kita berupa akal, berupa otak, nggak terjaga, ya kan? Itu nanti berurut juga, akhirnya larinya ke hifzul nafas, larinya nanti menjaga jiwa. Nah sekarang orang nganggur punya duit nggak? Nah kagak punya duit, padahal mempertahankan hidup itu hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib, ya karena hifzul nafas. Dengan hifzul nafas orang bisa hifzuddin. Dengan dia mempertahankan jiwa, maka dia bisa beragama dengan baik. Teman-teman gimana bisa ngaji? Teman-teman gimana bisa sholat? Kalau perlengkapannya sendiri, peralatannya kagak ada. Teman-teman bisa nggak sholat sementara badan telanjang? Nggak bisa. Teman-teman bisa nggak ngaji nggak punya kitab? Ya bisa, dengerin doang. Tapi begitu aja pulang ditanya ngaji apa? Wah bagus pokoknya. Gitu aja. Dia masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi. Bukan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, masih mending. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, berarti masih masuk ya. Ini mah aja. Masuk kuping kiri, mental, keluar lagi kuping kiri. Orang ada yang ditulis. Nah ditulis aja kagak ngerti. Iya kan? Nah itu menjaga agama kita, menjaga diri kita, menjaga jiwa kita, menjaga harta kita, itu kewajiban kita dalam bersyariat. Makanya jangan sepele. Makanya kalau dibalik dari hukum wajib, ya, kewajiban dari hukum wajib apa ya? Kalau wajib kan berarti dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa ya. Berarti kebalikannya wajib apa ya? Haram. Berarti kalau haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala.
Nah sekarang berarti kebalikannya wajib kan haram. Tadi kita urai misalnya mencari duit, nyari kerja, dagang dan sebagainya. Pokoknya intinya nggak nganggur. Nganggur di sini jangan teman-teman artiin kerja dagang aja ya, apapun pokoknya nggak nganggur, otak kita biar bekerja gitu. Mau ngapain kek, ya kan? Ngecek-ngecek rumah orang kek, apa kek, ya kan? Nyapuin jalanan, pokoknya jangan nganggur. Ya, nggak nganggur hukumnya wajib. Berarti kalau nganggur hukumnya haram. Nganggur hukumnya haram, jadi orang kagak ngapa-ngapain. Kalau dia nggak ngapa-ngapain, berarti dia nggak menjaga otak dia untuk tetap encer. Berarti dia nggak menjaga dia punya kemampuan untuk punya harta mal. Berarti dia nggak punya kepengenan untuk mempertahankan diri, nafas. Dan lebih jauh daripada itu, berarti dia tidak pengen juga mempertahankan din agama dia. Akhirnya ketika dia dalam masalah, misalnya udah pahit gitu kan, udah di ujung tanduk, nggak punya duit, nggak punya beras, ya kan, dimana dituntut sama orang tua, dituntut sama mertua, dituntut sama istri seandainya gitu, kalau dia udah nikah, maka kemudian dia akan rela untuk menjual agama dia. Udah gue masuk agama lain aja dah, di Islam gue kagak kaya-kaya, ditawarin sama orang agama lain, udah kamu masuk agama saya aja, kamu saya jamin dah pokoknya sebulannya berapa kamu butuh. Akhirnya pindahlah dia ke agama lain. Dan kasus kayak gitu nggak sedikit, banyak. Kenapa? Berawal dari nganggur. Oh itu gampang banget teman-teman, gampang. Saya punya teman, sebetulnya nggak nganggur sih dia, ada kerjaan lah, jadi dagang segala macam. Tapi ya dasar nasib lah, lagi-lagi dia kepincut sama perempuan, perempuannya bukan Islam, perempuannya perempuan kafir, ya. Atau bahasa halusnya non muslim, ya sama aja, non muslim kafir namanya. Lalu kemudian ya karena si perempuannya nggak mau diajak masuk agama Islam, akhirnya dia masuk agama si perempuan. Saya sempat penasaran, kok semudah itu? Oh ternyata usut punya usut, dia cerita mertuanya dia, bapaknya si perempuan itu nawarin harta kepada teman saya itu. Ditawarin rumah, ditawarin kios yang lebih bagus dari sebelumnya. Dia dagang, kiosnya biasa, ditawarin kios yang lebih bagus. Akhirnya pindah di agama. Di satu sisi dia punya motivasi karena senang sama si perempuan. Yang kedua semakin terbakar semangatnya ketika ditawarin mal, ditawarin harta. Pindah di agama, dengan mudahnya dia pindah agama. Itu bahayanya orang miskin. Ya, bahayanya orang miskin. Makanya orang miskin itu kata Nabi paling gampang masuk surga, paling gampang. Tapi bertahan keislaman dengan kemiskinan, bertahan ibadah dengan kemiskinan susah. Masuk surga dengan modal miskin itu paling gampang. Ya. Tapi bertahan beribadah dengan status kemiskinan itu susah. Masuk surga gampang, orang di surga kan dihisap, iya kan? Hartamu dari mana? Oh saya dagang kamu halal apa haram? Kalau ada syubhat dari mana? Diperiksa teman-teman. Kamu pernah ngebohongin orang nggak? Kamu pernah nipu orang nggak? Pernah zolimin orang? Oh dihisap itu. Kalau harta kamu haram berarti kamu pakai ibadah kamu haram. Teman-teman misalnya dagang atau kerja hasil nipu orang, terus kemudian dari harta hasil nipu itu dibeliin buat mau kena yang perempuan, yang laki-laki beli sarung, beli baju koko. Berarti kita sholat menghadap Allah dengan bawa pakaian haram. Secara fikih sah, secara fikih untuk aurat sah. Tapi hakikatnya wallahu alam. Apakah Allah mau menerima persembahan sholat kita dengan menggunakan pakaian yang haram? Wah itu dihisab. Makin banyak hartanya, makin lama hisabnya. Makanya Sayyidina Utsman itu ketika diceritain nama Nabi kayak gitu takut Sayyidina Utsman. Sayyidina Abu Bakar takut. Wah kalau begitu berarti saya harus ngedermain harta saya. Wah sejak itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman setiap dagang punya duit langsung disedekahin, langsung diinfakin. Tapi dasar orang uratnya udah urat kaya. Susah kalau udah urat kaya. Jadi duitnya dibuang, bahasa kasarnya gitu ya, tanda kutip, disedekahin, diinfakin, ya duitnya balik lagi. Makin kaya. Dulu saya cerita sama teman-teman,
Di Madinah itu ada Sumur Usman. Di Madinah itu hotel-hotel, terus penginapan-penginapan itu disalurin sama sumurnya Sayyidina Utsman. Hotel-hotel bayar kepada Yayasan Sayyidina Utsman. Nah, Yayasan Sayyidina Utsman kemudian memberikan wakaf-wakaf ke negara-negara, termasuk Indonesia. Indonesia dikasih wakaf dari Yayasan Utsmaniyah. Ya, biasanya ada yang sebidang tanah, ada Quran, macam-macam. Itu bayarnya loh, Sayyidina Utsman udah meninggal 1500 tahun yang lalu. Sampai sekarang hartanya masih ada. Sahabat-sahabat yang lain ada mewakafin tanahnya jadi masjid. Ntar kalau teman-teman umroh, haji, kalau ada turnya, di sana bakal ketemu Masjid Amr bin As, Masjid Abdurrahman bin Auf. Itu sahabat-sahabat yang kaya yang saking takutnya dengan hartanya nanti dihisab. Ya. Cuma ya tadi karena emang udah urat kaya ya, akhirnya ya hartanya balik lagi, tapi tetap didermakan terus. Saking takutnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat lain yang kebetulan ya secara karunia dikasih sama Allah harta banyak. Nah kalau orang miskin, apa yang mau dihisab? Ya. Ini ada orang miskin ya kan? Kira-kira mereka nanyanya apa? Paling kan yang ditanya cuma sholat dong. Sholat gak kamu sholat? Ya kan puasa nggak? Wah, jangan puasa Ramadan. Tiap hari saya puasa, nggak punya duit. Ya, harta kamu dari mana? Kamu punya harta, apa yang mau ditanya? Malaikat juga masuk surga. Diusir aja surga. Selesai, paling cepat orang miskin masuk surga. Hisabnya paling mudah. Tapi waktu di dunianya, ibadahnya paling sulit. Sampai satu ketika ada orang miskin ngadep Rasul, ya Rasul, kami itu bisa menandingi orang kaya dalam berbagai ibadah. Mereka sholat, kami bisa sholat ya Rasul. Bahkan sholat kami bisa melebihi mereka. Mereka mungkin cuma sholat 5 waktu, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud. Wah kami bisa sholat semua. Banyakan nganggurnya, ya kan? Kerja bentar, duitnya nggak seberapa, ya kan? Akhirnya kerjaan banyakan nganggurnya. Puasa kami bisa nandingin ya Rasul. Mereka puasa Ramadan, paling tambahin puasa Senin Kamis, paling tambahin puasa Ayyamul Bid, paling tambahin lagi puasa-puasa sunnah, Arafah, Tarwiyah, Muharram. Kami tuh hampir tiap hari puasa. Tapi satu yang nggak bisa kami lakukan, kami nggak bisa sedekah, kami nggak bisa haji, karena kami nggak punya duit. Dari mana? Maka Nabi bilang, tasbihuka shadaqatun. Tasbih yang kamu ucapkan, lafaz subhanallah wa bihamdihi atau subhanallah walhamdulillah, itu nilainya adalah sedekah. Tapi itu dipakai buat orang miskin. Kalau orang kaya, sedekah atau tasbih? Ayo, dua-duanya lah, supaya nggak kalah sama orang miskin gitu. Jangan otak, oh berarti kesimpulannya kalau orang kaya sedekah, salah juga. Berarti kalau orang kaya nggak perlu tasbih, tetap perlu tasbih subhanallah, tetap banyak gitu ya. Jadi balik lagi, setiap kewajiban yang kita lakukan itu menuntut teman-teman menggali jauh lebih dalam ya, prasarana atau sarana yang mengantarkan hal tersebut pada kewajiban. Itu gambarannya. Jadi teman-teman harus mulai berpikir seperti itu dari sekarang. Ya, yang belum nikah mumpung belum nikah, yang masih sekolah mumpung masih kecil, diorientasiin seperti itu. Betapa bahayanya orang kalau dia nganggur. Betapa bahayanya kalau orang dia nggak punya kerjaan, nggak punya kegiatan. Kalau dia masih nganggur, masih ada kegiatan, masih mending. Misalnya kayak Bang Ubay jualan-jualan kacang gitu ya. Nah, Mbak Dewi kemarin ceritain sama bapak, bongkar-bongkar rumah. Pokoknya jangan nganggur deh. Jangan kerjaan pagi, bangun, badok, ya, sarapan, ya, habis itu tidur. Bangun siang, mual, makan lagi, nonton TV, main HP, sore begitu lagi, malam tidur. Ya kan bangun jam 12 malam, melek, chattingan sama teman, sampai begadang sampai subuh kagak sholat kadang-kadang. Ya kan pagi tidur, begitu aja tuh. Itu yang saya bilang, yang model kayak gitu otaknya jumur, beku. Dan yang kayak gitu rata-rata roda kehidupannya kagak muter, kan roda kehidupan muter ya. Ya kalau darullah kan kadang di atas, kadang di bawah. Itu yang kayak gitu tuh, ya namanya beku. Ibarat oli pelumasnya kan ada, gimana roda itu muter. Kan sering saya sampaikan sama teman-teman.
Orang banyak yang curhat sama saya, Ustaz saya punya anak begini, ya susah lah gampangnya gitu ya. Intinya susah, anak saya susah gini. Ya tadi, ya lagi-lagi saya pribadi nggak bisa nyalain anak, nggak bisa. Ya mental saya mental pendidik, soalnya mental pendidik itu nggak bisa nyalain anak. Tetap orang tua yang salah. Prinsipnya begitu. Entar teman-teman juga begitu. Teman-teman tadi udah jadi orang tua, jangan pernah nyalain anak. Tetap yang salah kita sebagai orang tua. Ya. Kenapa? Karena si anak itu begitu nggak serta merta begitu. Anak ibu males, anak bapak males bukan karena sekarang males, bukan. Emang dia bro males gitu kan? Itu kan ada step by stepnya, ada sebab akibatnya. Apa yang menyebabkan dia malas? Karena didikan ibu kagak bagus. Karena didikan bapak kagak bagus. Bapak nyontoin, ibu nyontoin orang pemalas, ya anak jadi males. Apalagi tadi berteman sama yang pemalas juga. Biasanya kan setel. Yang males mainnya sama yang males, ya kan? Orang miskin mainnya sama orang kismin. Jarang orang kaya main politik, jarang. Kecuali pinter ya. Kalau orang pinter biasanya walaupun miskin dideketin orang kaya, biasanya gitu. Tapi kalau sama-sama kismin biasanya ya senasib ya kan. Nah jadi duduk berdua udah mikirin nasib aja, gue susah banget gitu. Ya biasa gitu Pak ya. Karena senasib kan, oh apalagi gue punya buku aja udah jelek terus. Ntar udah tuanya juga gitu sama. Udah nikah begitu juga, pasti ada temen yang miskin juga. Orang senasib. Oh gak punya beras nih, oh lu gak punya beras doang, gue 3 hari kalau makan. Oh. Ya udah sama nasib, yang kaya biasanya mainnya yang kaya. Kecuali tadi punya prestasi. Nah, kenapa si orang tua kemudian menyesal? Karena ketika dia sadar bahwa anaknya ternyata susah, ya, dalam kehidupan yang nggak layak lah, dalam tanda kutip, nggak bagus lah gitu ya. Dia cenderung hina lah. Orang mandang dia udah remeh aja. Nah maka harusnya orang tua itu introspeksi, walaupun telat sebetulnya. Ya, tapi nggak ada kata telat untuk berubah. Tapi dalam hal ini sebetulnya dia telat. Dia baru nyalahin diri dia sendiri. Harusnya dari dulu. Kalau udah orang tua kayak begitu, anak itu udah terlanjur gampang ngebantah. Anak itu udah terlanjur pinter ngomong. Akhirnya si orang tua ketika nasehatin si anak kagak ngedenger. Bapak nasehatin aku, ibu nasehatin aku, ibu aja begitu, bapak aja gitu. Karena enggak, udah pintar otaknya. Udah pintar buat ngebalikin maksudnya. Udah pintar buat ngebantah. Nah di tahap seperti itu baru orang tua makin sadar. Tapi kalau yang ngaji, insya Allah dia sadar diri ya, introspeksi. Tapi kalau yang nggak ngaji, malah adu urat. Oh iya adu urat ya. Maksudnya ibunya bapaknya akhirnya marah-marah juga. Kamu ini bukan. Emang dikira bener kalau gitu? Ya salah. Orang narik urat dilawan sama narik urat. Ya kagak bakal ketemu. Kalau bakso pakai urat enak. Ya kan, bakso urat. Orang marah sama-sama narik urat. Gimana? Ini hati-hati banget, bener deh. Saya kadang kasihan ketemu orang-orang kayak gitu tuh kasihan. Ya. Itu mending kalau nggak diuji sama yang lain, cuma diuji belangsak doang, diuji susah doang. Itu mending. Kalau diuji yang lain, diuji sakit misalnya, bolak-balik masuk rumah sakit ngurusin anak. Tapi ya tadi lagi-lagi orang tua yang kayak gitu-gitu apa paham kesalahan dia? Apa dia sadar dengan dosa-dosa dia selama ini? Kagak paham. Apalagi kagak ngaji, tambah kagak paham. Nah, yang ngaji juga kadang-kadang kagak sadar, harus diingetin dulu. Makanya kita disuruh ngaji itu biar sadar, biar dicekokin, biar dikasih jamu, maksudnya gitu. Lanjut. Wa kadzalika dan demikian pula ada mengulang musannaf lafdata kadzalika akan lafaz kadzalik. Kenapa diulang lagi lafaz kadzalik? Isyaratun menjadi isyarah ilal mughayyarati untuk membedakan min jihati kaunima dari arah keadaan. Contoh sabako yang telah lewat, maksudnya yang tadi diterangkan. Itu kalau teman-teman lihat, itu lafaz kadzalikanya ada 2 yang di dalam kurung ya. Kadzalika pertama yang baris ketiga tuh kadzalika ya. Nah itu jadi ada 2 kadzalika yang disampaikan sama musannaf. Kadzalika itu artinya seperti halnya ya, seperti halnya atau seperti demikian atau apa sebagaimana juga, pokoknya seperti itulah. Minal ibadati dari berbagai ibadah, ibadati itu jamak. Kalau
Kalau ibadatun pakai tak maftuhah, tak yang terbuka itu jamak ya. Kalau ibadatun pakai tak marbutah mufrad. Wa madan ya contoh, ma di situ perkara tapi maksudnya contoh. Wa madan contoh sayati yang akan datang minal muamalati dari berbagai muamalah transaksi ya. Fil buyu'i pada transaksi jual beli, in kana jika adanya dia itu yattajiru berdagang, minat tijarati berupa perdagangan. Nah kalau orang yang berdagang ya sama, maka yuftaradu difardukan atau diwajibkan ala kulli muslimin atas setiap muslim apa ilmu ma mengetahui sesuatu yakoa yang terjadi. Yakoa itu maksudnya terjadi ya, terjatuh, tapi di sini enaknya berkaitan aja, teman-teman artiin berkaitan. Yakoa, wakoa, yakou aslinya itu artinya terjadi atau terjatuh atau terletak juga boleh. Tapi di sini maksudnya berkaitan. Fi mubayi'atihi pada perkara jual beli asyariyati yang sesuai syariat. Ditahriza untuk berhati-hati bihi dengannya, fiha di dalamnya, maksudnya di dalam mubayi'ah jual beli. Hati-hati dari apa? Ani riba, dari riba. Wa syubhati dan perkara syubhat, supaya terbebas, terhindar, dijauhi dari riba, dari syubhat. Wal kholali dan al arti terjemahnya itu kekurangan ya, kelemahan. Wal kholali dan kelemahan atau kekurangan, maksudnya halal haram. Wal fasadi dan fasad, rusak. Jual belinya sah tapi rusak. Nah, itu harus tahu karena kita sebagai pedagang. Nah, kayak udah Ridwan sebagai pedagang harus tahu. Wa ayada dan menguatkan hadal makna akan makna ini. Nah, penguatan dari makna ini biqaulihi dengan ucapan beliau, maksudnya ucapan pengarang kitab ya, musonef. Ila dikatakan li Muhammad ibn Hasan kepada Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, alla tusannifu mengapa engkau tidak menulis kitaban akan kitab fi zuhdi terkait atau tentang zuhud. Jadi murid-muridnya Syekh Muhammad bin Hasan bertanya kepada beliau, wahai Syekh, wahai guru, mengapa engkau tidak menulis kitab tentang zuhud? Allah adapun lafaz Allah bitasydid dengan tasydid, dalamnya ditasydid, Allah itu kalimatun takhdidin, kalimat takhdid yaitu kalimat yang mendorong untuk sesuatu. Makna maka adapun maknanya, maksudnya maknanya Allah itu idza dakhalat ketika masuk alal madi kepada fi'il madi itu atau bihu mencela, walau dan juga ejekan ala tarkil fi'li untuk meninggalkan pekerjaan. Nah, jadi kalau Allah masuk kepada fi'il madi maka lebih kepada mencela atau mengejek ya, untuk meninggalkan pekerjaan tersebut kalau masuk kepada fi'il madi. Nah kalau masuk kepada fi'il mudhari', nah ini kan masuknya fi'il mudhari' nih. Allah tusannifu, asal katanya sonnafa yusannifu. Wa maknahu dan adapun maknanya Allah fi'il mudhari' yang masuk pada fi'il mudhari' itu al-hasu mendorong, alal fi'li untuk melakukan, wa talabu dan memohon atau menuntut, fahiya maka adapun Allah, lafaz Allah fil mudhari pada fi'il mudhari
bimakna amri dengan makna perintah. Nah, bedanya itu. Kalau masuk pada fi'il mudhari berarti justru kebalikannya, ya, bukan untuk mengejek, mencela supaya meninggalkan perbuatan, tapi justru untuk mendorong suatu agar diperbuat, gitu. Jadi permohonan atau lebih kepada perintah. Yakni maksudnya khotoba bertanya siapa ba'du talami di sebagian murid-murid Syekh Muhammad, ya, bin Hasan bertanya li Muhammad bin Hasan kepada Syekh Muhammad bin Hasan biqaulihim dengan ucapan mereka alla tusannifu mengapa engkau tidak menulis atau mengarang kitab fi zuhdi tentang zuhud muhridina yang menganjurkan iyahu kepadanya ala tasanifi untuk mengarang atau menulis apa kitabun kitab fi zuhdi tentang zuhud. Jadi murid-muridnya bertanya, wahai imam, wahai syekh, kenapa engkau tidak menulis kitab tentang zuhud, mengarang kitab tentang zuhud. Wa fi ba'din nuskhi, dan pada sebagian naskah yang lain atau redaksi tulisan pada kitab yang lain lafadznya lima latusonifu. Nah, pakai lima bukan Allah. Lima latusonifu, mengapa tidak engkau mengarang atau tidak engkau menulis kitaban akan kitab bahina ini, maka pada hal ini yang kuno adanya dia itu istifhaman, kalimat istifham, kalimat pertanyaan an illati adami tasnifihi, dari ilat ketiadaan tasnif, ya, mengarang atau menulis itu. Qala berkata Syekh Muhammad bin Hasan, sonnaftu telah menulis aku dah nulis kitaban akan kitab fil buyu'i tentang jual beli. Nah, uniknya beliau malah menjawab, loh aku sudah nulis kitab tentang jual beli. Wa fi ba'di nuskhi, dan pada sebagian naskah yang lain bil idhofati, dengan lafaz yang diidhofahkan. Maksudnya nggak pakai fi, kitabal buyu'i. Jadi bukan kitabal fil buyu'i, tapi kitabal buyu'i, kitab tentang jual beli. Jadi nggak pakai apa huruf jar, ya, nggak pakai. Wa'ala nuskhati, maka atas naskah al-ula yang pertama yakunu, maka adanya apa al-makna tersebut itu sonafsu telah mengarang aku kitaban akan kitab fi ahwalil buyu'i tentang sifat atau seluk-beluk jual beli, minas sihati, dari atau tentang sah atau tidaknya jual beli, wal fasadi, dan fasad atau fasid, ya, jual belinya sah tapi rusak, wa turuqit taharuzi, dan cara berdagang, fiha di dalamnya ani syubhati, dari perkara-perkara syubhat, wal makruhati, dan perkara-perkara makruh. Loh, saya udah nulis kitab jual beli yang di dalamnya sudah saya terangkan tentang sah tidaknya jual beli, rusaknya jual beli, cara-cara berdagang, cara-cara jual beli, cara-cara bertransaksi, supaya terhindar dari berbagai perkara syubhat dan perkara yang makruh. Yakni maksudnya ada tafsiru, adapun tafsir ini minal musannifi, dari musannif, ini dari musannif kitab, ya, penafsiran ini. Wa inna ma fasara, dan hanya saja menafsirkan kalamahu akan kalamnya beliau, li'anna zahira kalamihi, karena sesungguhnya secara zahir kalamnya beliau itu layakunu, tidaklah ada jawaban-jawabnya li su'alihim, atas pertanyaan mereka.
Jadi kalau dipikir-pikir ya agak nyambung jawabannya. Ya, karena jawabannya cuman bilang saya udah bikin kitab tentang jual beli. Padahal yang ditanya sama muridnya itu, mengapa engkau tidak mengarang kitab tentang zuhud? Makanya ditafsirkan sama musonef seperti itu. Jadi di dalam kitab jual beli itu, ya saya menerangkan tentang sah tidaknya jual beli, fasidnya jual beli, cara berdagang supaya terhindar dari perkara syubhat dan makruh. Li'anna ahwala zudi, karena sesungguhnya keadaan atau seluk-beluk zuhud itu gairu ahwalil buyu'i, bukan seperti jual beli. Nah, banyak orang menganggap ya udah jual beli zuhud mah zuhud. Li'annahu, karena sesungguhnya dia itu ibaratun, gambaran antar zinati, dari meninggalkan zina, wal hawa, dan hawa nafsu, wa dunia, dan dunia. Fala yanasibu, maka tidak berkaitan apa bayanuha, penjelasannya, fi kitabil buyu'i, pada atau jawaban tentang kitab jual beli. Nggak ada hubungannya dong sama jual beli. Orang lagi bahas zuhud. Kalau menurut orang yang nggak paham tentang makna zuhud itu sendiri. Fala buddha, maka tidak bisa tidak atau pasti min tafsiri kalamihi, dari penafsiran kalam beliau, penafsiran ucapan beliau. Al-zahidu, adapun orang yang zuhud itu man adalah orang yataharrazu, yang memelihara. Nah, sebetulnya kan intisari zuhud itu orang yang memelihara. Maksudnya yahfazu, maksudnya orang yang menjaga nafsahu, akan dirinya, ane syubhati, dari berbagai perkara syubhat. Jamu syubhatin, jamak dari lafaz syubhat. Maksudnya antanawulil asya'i, dari mengambil atau melakukan suatu perkara, allati fihi liha, yang mana hukumnya, ya halal haramnya itu syubhatun masih sama. Wal makruhati, dan juga menjaga diri dari berbagai perkara makruh. Apa itu yang perkara makruh? Maksudnya anil asya'i, dari berbagai perkara, allati yajuzu, yang boleh apa fi'luha, melakukannya, ma'al karohati, namun hukumnya makruh, atau namun hukumnya dibenci. Nah, itu yang namanya makruh. Fitijarati, dalam perdagangan. Zorfun, jadi zorof, liqaulihi, atas ucapan beliau, yataharizu, ya lafaz yataharizu, ya memelihara dalam berdagang. Fazuhdu, karena sesungguhnya zuhud itu alladhi huwa, ya makna daripada zuhud itu tarku hawa nafsihi, meninggalkan hawa nafsu atau syahwat, kepinginan nafsu. Karena yang adanya itu maujudan, juga ada fitaharozi, dalam jual beli, ani syubhati, dari berbagai perkara syubhat. Fakana, maka adanya apa kitab zuhdi, kitab yang menerangkan tentang zuhud itu kitabul buyu'i, kitab jual beli. La mahalatan, tidak bisa tidak, ya pasti. Wa kadzalika, maka demikian pula, yajibu, wajib, apa at-taharruzu, memelihara atau menjaga diri ketika jual beli, ani syubhati, dari berbagai perkara syubhat. Bisa iril muamalati, pada sekalian muamalah ya transaksi, ya. Wal khirafi, dan pekerjaan. Ayil sonai, maksudnya berbagai pekerjaan. Jam'u hirfatun, jamak dari lafaz hirfatun, hiraf, ya. Nah, jadi sebetulnya sama aja. Orang kalau belajar jual beli
maka dia kan akan mempelajari halal haram. Gimana caranya supaya dirinya tidak terjatuh pada kerusakan ya atau fasidnya jual beli, terus cara-cara dagang yang jujur seperti apa ya. Intinya sama. Ya, kalau bab zuhud atau kitab zuhud menerangkan supaya kita meninggalkan hawa nafsu, keduniawian, ya dan sebagainya, bermegah-megahan. Ya sama. Di dalam kitab jual beli pun atau bab jual beli pun pasti seseorang diajarkan juga untuk masalah halal haram. Ya gimana caranya dia meninggalkan perkara haram? Bagaimana caranya dia meninggalkan perkara syubhat? Bagaimana caranya dia meninggalkan perkara yang makruh gitu. Jadi jangan dikira kalau kitab jual beli berarti tidak menerangkan zuhud. Ya sama aja. Walaupun kitabnya tentang jual beli, maka yang dibahas juga tidak lepas dari kezuhudan seseorang. Ya untuk tidak memperturuti hawa nafsu. Karena makna zuhud itu adalah supaya kita tidak terjatuh kepada perintah atau keinginan nafsu syahwat kita. Pengen begini, pengen begitu yang sehingga menghalalkan segala cara. Gitu. Di sini kita belajar bahwa Islam itu nggak bisa dilepas dari berbagai aspek. Ya, kalau teman-teman belajar ya ada aspek agama di situ, agama kita, syariat kita, Islam. Begitu pula termasuk di dalamnya dibahas oleh musonef di sini adalah tentang jual beli. Bukan berarti ketika kita jual beli Islamnya ditaruh. Ada. Kita belajar, kita jadi murid, kita sekolah, kita kuliah, kita bekerja, kita jadi karyawan, kita berdagang, kita pengusaha. Apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, maka sesungguhnya kita itu tidak akan lepas dari aturan-aturan Islam, syariat-syariat Islam. Dan misi-misi daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengantarkan kita kepada akhlakul karimah. Maka dengan syariat Islam itulah kita diberikan sebuah daya dan upaya untuk memaksimalkan ya ibadah maupun muamalat sesuai dengan akhlakul karimah. Karena maqasidus syari ya tujuan daripada beragama itu ada 5. 1. Hifzuddin, yaitu menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafsi, menjaga jiwa, ya, menjaga nyawa termasuk. Kalau ulama modern dibalik ya, ulama yang modern dibalik. Hifzun nafsi yang pertama, hifzuddin yang kedua. Karena kalau menurut ulama ulama modern, seseorang baru bisa menjaga agamanya kalau jiwanya terjaga. Tapi kalau menurut ulama salaf, yang pertama adalah hifzuddin. Yang kedua baru hifzun nafas, menjaga jiwa. Nah yang ketiga, hifzun nasl, menjaga keturunan. Ya, lalu yang keempat, hifzul aqli, menjaga akal. Yang kelima, hifzul mal, menjaga harta. Nah itu tujuan syariat. Makanya semua perkara yang berkaitan dengan hablum minallah, lebih jauh lagi dalam hal ini adalah tentang hablum minannas, tetap diatur dalam syariat kita. Jadi jangan anggap kalau kita jual beli, kita jadi pengusaha, kita jadi pedagang, atau kita jadi pekerja, terus Islam nggak mengatur itu. Islam mengatur cuma sholat, zakat, puasa, enggak. Semua tetap diatur oleh Islam. Wa kullu man lan adapun setiap orang istaghola yang sibuk melakukan bisyai'in dengan sesuatu min hadarinya ay maksudnya min hadhil madhkurati dari perkara ini yang telah disebutkan yuftaradu maka difardukan alaihi atasnya apa ilmu taharudi ya ilmu tentang menjaga diri memelihara diri anil harami dari perkara haram fihi di dalamnya ay maksudnya fi dzalika syai'i pada sesuatu tersebut wa kadzalika dan
Wa kadzalika dan demikian pula halnya ada mengulang musonef lafzata kadzalika akan lafaz kadzalika aidon lagi atau aidon juga ilmu ghayarati untuk membedakan bainama antara sesuatu, maksudnya penjelasan ya, contoh yang disampaikan sabaqo yang telah lewat tadi sudah disampaikan oleh beliau minal ahwali dari berbagai keadaan fisik atau berbagai keadaan zohir wama dan adapun sesuatu ya sayati yang akan datang min jihati dari arah atau dari contoh atau keadaan penjelasan selanjutnya itu annama sesungguhnya sesuatu atau penjelasan sabaqo yang telah lewat itu ahwalul qalbi ya seluk-beluk atau keadaan tentang qalbu ya bolehlah dimanain hati wama dan adapun contoh atau sesuatu sayati yang datang ahwalul qalbi ya seluk-beluk tentang hati tentang qalbu yuftaradu maka juga difardukan alaihi atasnya apa ilmu ahwalul qalbi ilmu tentang sifat-sifat atau seluk-beluk qalbu minat tawakkuli berupa tawakal bahwa adapun tawakal itu izharul ajzi memperlihatkan kelemahan wal i'timadu dan bersandar alal ghairi atas yang lain. Mananya tawakal ya berserah diri atau memperlihatkan kelemahan diri dia lalu bersandar pada yang lain. Yuqalu dikatakan seperti yang biasa kita mengucap tawakkal ala Allah. Tawakal pasrah alallahi kepada Allah. Ai maksudnya aslam ya tunduk patuh. Ya pasrah. Islam itu artinya pasrah, tunduk patuh. Amrohu akan perintahnya alaihi atasnya. Wal inabati dan inabah itu kembali. Jadi antara sifat-sifat qalbu selain tawakal ada juga inabah ya kembali. Ai maksudnya rujuk ya kembali ilallah ta'ala kepada Allah ta'ala wal khasyati dan khasyah takut ya. Sama ini istilah tasawuf ada tawakal, ada roja atau inabah, ada khasyah. Wa huwa adapun khasyah itu al-khaufu ya khaufnya juga tingkatan atau kategori dalam ilmu tasawuf. Khauf itu takut.